Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat pagi. Kembali lagi dalam Pagi Lawatan Tuhan. Hari ini kita mau sama-sama memuji Tuhan. Kita mau mendengarkan sebagian dari firman Tuhan juga. Sebelumnya mari saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat pagi hari yang indah ini. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan kalau pada pagi hari ini kami boleh ada dengan keadaan yang sehat, dengan nafas kehidupan, dengan tubuh yang fit. Itu semua karena anugerah-Mu ya Bapa. Kalau sebentar kami juga akan melakukan setiap aktivitas kami, tapi sebelumnya kami akan memuji dan memuliakan nama-Mu. Kiranya Engkau yang berkati Tuhan pagi lawatan Tuhan ini dari awal pertengahan hingga akhirnya ya Bapa. Biarlah apa yang menjadi puji-pujian kami itu semua boleh menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu. Berkati juga hamba-Mu nanti yang akan menyampaikan firman Tuhan. Biarlah firman-Mu boleh tertanam dalam hati kami dan boleh kami aplikasikan dalam kehidupan kami sepanjang hari ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami siap untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita mau sama-sama memuji Tuhan, kita memuliakan nama Tuhan. Kita mau angkat suara kita mau angkat tangan kita buat Tuhan. Yesus, Kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh, Kaulah sumber kuatku. Lembah yang kelam kan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Nama-Mu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Kita mau katakan lagi bahwa Yesus adalah kekuatan di hidup kita. Yesus, Kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh, Kaulah sumber kuatku. Lembah yang kelam kan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Nama-Mu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Nama-Mu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Bapak Ibu saudara sekalian, mari kita bersatu dalam doa untuk masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat pagi hari ini, kami ada semua karena anugerah Tuhan. Dan sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah Tuhan sepatah kata firman-Mu bagi kami,
sehingga melalui kebenaran firman-Mu kami boleh dikuatkan, diteguhkan, dan kami boleh dimerdekakan oleh firman-Mu. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu dan jemaat Tuhan yang beribadah di mana berada. Kami percaya lawatan Tuhan yang tanpa batas itu melalui Roh-Mu yang kudus menjamah memberkati kami di pagi hari ini. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman Allah yang hidup dengan pengucapan syukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Amin. Haleluya. Bapak Ibu saudara sekalian, kita sudah diberkati melalui pujian yang kita naikkan sebelum mendengarkan firman Tuhan. Nah, pagi hari ini kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Yosua 1 ayat 6 sampai 9. Yosua 1 ayat 6 sampai 9 dikatakan, "Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu, dengan sungguh-sungguh bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Dan janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi." Amin. Bapak Ibu saudara yang kasih oleh Tuhan, renungan pagi hari ini saya berikan judul Tetaplah Bersemangat. Saudara yang kasih oleh Tuhan, ini cerita Yosua di pasal 1 tentang pergantian kepemimpinan, di mana Yosua yang adalah abdi Musa, ya ketika Musa meninggal mati, lalu beban kepemimpinan diberikan oleh Yosua, dan saat itu Yosua kurang yakin apakah saya bisa memimpin sekitar 3 juta ya umat Israel pada saat itu. Tetapi melalui firman Tuhan yang kita dengar, ya dikatakan bahwa ada 3 kali kata kuat dan teguhkanlah hatimu, yaitu di ayat 6, ayat 7, dan ayat 9. Tahukah Bapak Ibu saudara yang kasih oleh Tuhan, ya, bahwa dalam suatu buku yang berjudul Power of the Plus Factor yang dikarang oleh Norman Vincent Peale berkata, salah satu sifat yang khas dari manusia dalam menghadapi tantangan yang telah diakui sejak lama, yaitu adalah apa? Semangat dan keberanian. Nah, sama seperti firman Tuhan yang kita dengar pagi hari ini, hal yang demikian juga ditekankan oleh Allah kepada Yosua, ya, bahwa keberhasilan hidupnya ditentukan oleh semangat yang dimiliki oleh Yosua. Oleh sebab itu dikatakan ya di dalam ayat 6, 7, 8 dan 9 ya, dikatakan Tuhan berkata kepada Yosua, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Nah, kita Bapak Ibu yang kasih oleh Tuhan, yang mungkin 1 bulan lagi kita akan meninggalkan tahun 2023, masih ada 1 bulan ya. Mari kita kuatkan semangat kita. Kita tetap semangat menghadapi hidup. Kita tetap semangat, mungkin ada rencana-rencana planning yang belum digenapi di tahun 2023. Tapi kita harus tetap semangat, tetap bergairah mengiring Tuhan, tetap rajin beribadah, tetap rajin berdoa. Karena kita percaya Tuhan mau melihat ya hati kita, apakah kita masih tetap kuat. Ya, oleh sebab itu Tuhan berkata kepada Yosua, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Jadi semangat ini perlu Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan dalam hidup kita. Nah, mengapa semangat begitu penting dalam hidup kita? Ya, yang pertama Bapak Ibu kita lihat di dalam Yosua 1 ayat 7 dikatakan, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu, dengan sungguh-sungguh bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Yang pertama, bahwa semangat adalah bukti dari keteguhan hati. Jadi keteguhan hati kita ini ya ditentukan oleh semangat. Jadi semangat adalah bukti keteguhan hati kita. Nah, orang yang teguh hatinya adalah orang yang berhasil dan beruntung ya dalam perjalanan hidupnya ketika dia mengikuti perintah firman Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita teguhkan hati kita. Jadi orang yang teguh hatinya adalah orang yang memiliki semangat. Selanjutnya dalam Yesaya 26 ayat 3 dikatakan ya, di dalam Yesaya
23 ayat Yesaya 26 ayat 3 berkata, yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Jadi orang yang memiliki hatinya teguh, Tuhan jagai dengan damai sejahtera, sebab orang tersebut memiliki kepercayaan kepada Tuhan. Jadi yang pertama, poin pertama, mengapa begitu penting semangat dalam hidup kita? Yang pertama, bahwa orang tersebut adalah orang yang memiliki semangat, yang artinya memiliki keteguhan hati. Ya, orang yang memiliki keteguhan hati, orang yang berhasil dan beruntung. Orang yang teguh hati juga orang yang bersemangat, yang mengandalkan Tuhan. Jadi waktu kita semangat, ya kita sedang mengandalkan Tuhan, kita memiliki keteguhan hati. Yang kedua, mengapa penting semangat dalam hidup kita? Yang kedua, semangat adalah bagian dari bentuk iman kita. Jadi semangat itu adalah bagian bentuk dari iman kita. Ya, kita lihat di dalam Amsal 18 ayat 14, Amsal 18. Ya, ini kita sudah pernah dengar ya firman Tuhan. Amsal 18 ya ayat 14 dikatakan, orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Jadi orang yang bersemangat, orang yang bergairah, dia dapat menanggung penderitaannya. Saya sempat waktu itu menyampaikan firman Tuhan di ibadah WBI. Ada dua wanita yang perkasa, wanita yang tetap bersemangat menanggung penderitaannya, yaitu Naomi, ya Naomi dan Ruth. Bapak Ibu bisa membaca di dalam kitab Ruth bagaimana Naomi dan Ruth ya dari yang memiliki yang berada sampai akhirnya dibuat Tuhan jadi kosong lalu kembali ke Bethlehem. Nah, disitulah dia memiliki semangat yang luar biasa. Jadi orang yang bersemangat itu orang yang dapat menanggung penderitaannya. Tapi kalau kita tidak memiliki semangat, tidak memiliki gairah hidup, siapa yang dapat memulihkan semangat kita selain daripada diri kita sendiri maupun juga Tuhan yang mengintervensi hidup kita. Oleh sebab itu mari ya Bapak Ibu saudara kasih oleh Tuhan, kita harus memiliki semangat. Karena semangat juga adalah bagian bentuk dari iman kita. Lalu kita lihat di dalam firman Tuhan dalam Yesaya 40 ayat 29 yang dikatakan, Yesaya 40 ayat 29. Yesaya 40 ayat 29 dikatakan, dia artinya Yesus Tuhan memberi kekuatan kepada yang lelah, dan perhatikan, dan menambah semangat kepada yang tidak berdaya. Jadi orang yang bersemangat adalah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh hidup kepada Tuhan, dan dia berserah pada Tuhan, maka Tuhan yang akan memberikan semangat. Ya. Dia tambahkan semangat, gairah. Karena dikatakan, dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Ada kalanya mungkin kita lelah menghadapi hidup ini. Ada kalanya kita tidak berdaya. Tapi firman Tuhan katakan, mari kita datang kepada Tuhan. Jadi ayat 31 dikatakan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Kenapa? Karena mereka memiliki semangat spirit dari Tuhan ketika mereka berdiam diri, ketika dia berserah kepada Tuhan, dan Tuhan memberikan semangat yang baru, menambahkan semangat yang baru, gairah yang baru. Oleh sebab itu semangat juga adalah bagian dari bentuk iman kita kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu sering kasih oleh Tuhan yang berada, ya apapun persoalan hidup yang kita hadapi, mari kita tetap semangat bersama dengan Tuhan. Karena semangat itulah yang menguatkan kita. Yosua 3 kali Tuhan berkata, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Tuhan memberikan semangat bagi Yosua. Tuhan meyakinkan Yosua bahwa kamu dapat menjadi seorang pemimpin menggantikan Musa, membawa bangsa Israel keluar dari Mesir, memasuki negeri Kanaan yang Tuhan janjikan. Kita juga harus memiliki semangat sama seperti Yosua. Yang ketiga, yang terakhir, mengapa pentingnya semangat dalam hidup kita? Yang ketiga, bahwa semangat adalah modal untuk sukses dalam karir, pelayanan, dan pekerjaan Tuhan. Jadi semangat itu adalah modal kita. Ya, untuk apa? Untuk kita sukses dalam karir, pelayanan, dan pekerjaan Tuhan. Ya, kita harus memiliki semangat, saudara. Saudara yang mengerjakan mungkin ujian, tugas-tugas kuliah,
atau juga SD, SMP, SMA yang ada ujian tengah semester, ujian semester, harus memiliki semangat, ya, semangat belajar. Ya. Atau dalam pekerjaan juga kita harus semangat juga membuka toko kita, semangat juga kita bekerja. Mungkin ada begitu banyak tekanan di tempat kerja kita, waduh, crowded, tapi kita harus semangat. Amin. Setiap hari kita harus semangat dan kita dapat waktu kita berdiam diri di kaki Tuhan dan Tuhan memberikan semangat yang baru bagi kita. Dan semangat adalah modal kita untuk sukses dalam pekerjaan, dalam pelayanan. Selain daripada kita berdoa tadi ya, harus ada semangat. Saudara, kita lihat di dalam Roma 12 ayat 11 dikatakan, ini ayat yang cukup terkenal juga ya. Dalam Roma 12 ayat 11 dikatakan, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Jadi kita harus memiliki semangat roh yang menyala-nyala ya, di dalam kita melayani Tuhan, di dalam pekerjaan, di dalam sekolah, studi kuliah, mengerjakan tugas akhir, ya, skripsi, tesis, disertasi atau apapun, kita harus semangat ya. Karena semangat adalah modal kita untuk sukses ya. Apa yang kita kerjakan ini tidak sebanding dengan kemuliaan Tuhan berikan ya. Penderitaan yang kita alami ini tidak sebanding dengan kemuliaan Tuhan berikan ya. Ada berkat yang Tuhan siapkan bagi kita. So, dimanapun Bapak Ibu berada hari-hari ini yang mendengarkan firman Tuhan, mari ya, kita harus tetap menyala-nyala. Kita harus semangat di dalam pekerjaan Tuhan. Kita harus semangat di dalam pekerjaan kita sebagai mungkin seorang bapak yang harus memberi tugas ya, sebagai raja ya, sebagai imam untuk kebutuhan keluarga. Mari kita harus semangat. Karena dikatakan bahwa orang-orang yang sukses adalah orang-orang yang mengerjakan pekerjaannya dengan gairah dan semangat. Apapun bentuk pekerjaan Bapak Ibu, apapun bidang pelayanan yang Tuhan percayakan di gereja, dimanapun, mari kita tetap semangat, kita tetap bergairah di dalam Tuhan. Kiranya renungan pagi hari ini menjadi berkat bagi kita, dan tetaplah semangat, tetaplah senyum, tetaplah sukacita, dan jangan lupa bahagia berjalan bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan buat pagi hari ini, buat kebenaran firman-Mu. Engkau mengatakan supaya kami tetap semangat, menguatkan hati kami Tuhan, supaya kami teguh. Karena kami percaya bahwa orang yang semangat adalah bentuk dari keteguhan hati. Kami juga mau Tuhan untuk kami melakukan tindakan iman. Semangat adalah bentuk dari tindakan iman, dari bentuk iman kami. Kami mau semangat menjalani hidup bersama dengan Tuhan. Kami mau mengandalkan Tuhan. Dan terakhir kami mau Tuhan bahwa semangat ini adalah modal kami untuk menuju kesuksesan dalam pekerjaan, dalam pelayanan. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah roh kami tetap menyala-nyala Tuhan, melayani Tuhan, mengerjakan pekerjaan yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dimanapun jemaat Tuhan berada, dalam bekerja, dalam studi, hamba berdoa dari tempat ini Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, dibuat Tuhan menjadi berhasil, sukses Tuhan. Dalam nama Yesus, sebulan ke depan kami akan berjalan bersama dengan Tuhan dan kami akan meninggalkan tahun 2023. Kiranya semangat yang Tuhan berikan bagi kami berjalan bersama dengan Tuhan. Dan kami berjalan bersama dengan Tuhan dari kemenangan sampai kemenangan. Terima kasih Bapa di sorga. Mari rekan-rekan Tuhan dimana berada, terimalah berkat Allah dari Bapa di sorga. Kasih Kristus dan kiranya berkat rohani jasmani dicurahkan bagi engkau. Dimanapun kau berada ditempatkan, engkau ditentukan lebih dari pemenang. Terimalah berkat Allah dengan pengucapan syukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.